Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa kembali pada kesempatan kali ini dalam program tantangan Leksam Bedas untuk memenuhi tantangan pada bulan Februari. Salam literasi. Pada kesempatan kali ini, saya, Ibu Sumiati dari SDN Sukatinggal akan mempresentasikan review buku yang berjudul Selayang Pandang Indonesiaku dengan pengarang tim penulis mandiri dan diterbitkan oleh PT Tiga Serangkai dengan jumlah halaman 136 halaman. Dan pada kesempatan kali ini saya akan merepresentasikan atau akan mereview buku dengan teknik atau dengan metode AI yang terdiri dari alasan, isi, dan hikmah. Alasan mengenai latar belakang saya membaca buku ini adalah karena yang pertama, judulnya sangat menarik, Selayang Pandang Indonesiaku. Setelah kita mengetahui judulnya, terngiang-ngiang dalam pikiran kita ingin mengetahui bagaimana sih negara Indonesia ini. Nah, kemudian covernya pun sangat bagus, warnanya sangat cerah, kemudian gambar-gambar di dalamnya pun sangat cerah sehingga tidak membosankan ketika kita membaca buku tersebut. Nah, kemudian isi dari buku ini menjelaskan tentang apa saja, yaitu buku ini menjelaskan tentang pertama-tama sejarah berdirinya negara Indonesia, negara yang kita cintai ini. Negara Indonesia ini terdiri dari beribu-ribu pulau, mulai dari pulau besar sampai kepada pulau yang kecil, mulai dari Sabang sampai Merauke. Nah, di buku ini dijelaskan bagaimana sih terjadinya atau sejarahnya bisa menjadi nama negara Indonesia ini. Kemudian di buku ini pun dijelaskan mengenai letak geografis negara Indonesia ini yang sangat strategis sekali, yang diapit oleh 2 samudra dan 2 benua, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta diapit oleh 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, sehingga negara Indonesia ini menjadi strategis. Kemudian di buku ini pun dijelaskan mengenai keadaan penduduk dan kondisi alamnya. Di buku ini kita bisa mengetahui nama-nama gunung yang ada di Indonesia, nama-nama laut, nama-nama pulau, nama-nama selat, teluk, tanjung, waduk, sungai, dan sebagainya. Kemudian di buku ini pun dijelaskan mengenai keadaan penduduknya. Karena negara Indonesia ini terdiri dari berbagai suku bangsa, maka di buku ini pun dijelaskan mengenai suku bangsa dari masing-masing provinsi, mulai dari bahasa daerahnya, pakaian tradisionalnya, senjata tradisionalnya, kemudian alat musik tradisionalnya, sampai kepada makanan khas dari provinsi tersebut juga dijelaskan di buku ini. Kemudian kita juga bisa mengenal kebudayaan-kebudayaannya, tari-tarian dan lain sebagainya, adat istiadat yang menjadi ciri khas dari provinsi-provinsi yang ada di negara Indonesia tercinta ini, yang tidak ada duanya di negara manapun. Jadi negara Indonesia ini sangat kaya keindahan alamnya, kekayaan alamnya itu bagaikan permata yang tidak akan kita temukan dimanapun juga. Sehingga hikmah yang dapat kita ambil setelah membaca buku ini adalah ada beberapa, anak-anakku sekalian. Yang pertama, hikmah yang bisa kita ambil dari buku ini adalah sesuai dengan peribahasa, tak kenal maka tak sayang
maka tak cinta. Nah, oleh karena itu kita setelah membaca buku ini bisa mengenal, kita bisa mengetahui lebih jauh lagi bagaimana sih negara Indonesia ini. Bagaimana sih keindahan alamnya itu, kita bisa mengenalnya melalui buku ini. Yang kedua, setelah mengenal negara kita, negara Indonesia yang tercinta ini, kita harus menjaga dan merawatnya. Karena kalau pepatah bilang, kalau kita sudah kenal, maka kita akan lebih sayang, kita akan lebih cinta terhadap negara kita, negara Indonesia ini. Yang ketiga, kita harus melestarikan budayanya, melestarikan keadaan alamnya, kondisi alamnya. Kita itu harus ikut menjaga dan melestarikannya. Keempat, kita tidak boleh mengeksploitasi atau merusaknya, baik itu keadaan alamnya, baik itu budayanya. Kita itu tidak boleh merusaknya. Sebaliknya, kita harus menjaganya. Yang kelima, kita harus saling menghormati antar warga atau antar penduduk yang ada di negara kita ini, walaupun berbeda-beda suku. Kita itu harus saling menyayangi dan harus saling menghormati walaupun berbeda-beda suku, bangsa, dan bahasanya. Dan yang keenam, hikmah dari membaca buku ini adalah kita harus berani untuk memperkenalkan budaya-budaya yang ada di negara Indonesia ini kepada dunia luar atau kepada siapapun orang yang belum mengetahui bagaimana sih keindahan alam, keindahan budayanya yang ada di negara kita, negara Indonesia yang tercinta ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali pada kesempatan dan waktu yang berbeda. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.